dosen dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas konsep pendidikan sebagai ilmu. Teman-teman sekalian, kita akan membahas status dari pendidikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ini sebelumnya dalam beberapa diskusi atau obrolan saya dengan beberapa orang yang berasal dari fakultas ilmu pendidikan sendiri maupun dari perguruan tinggi yang lain, mengatakan bahwa atau bahkan meragukan status keilmuan dari ilmu pendidikan, karena ketika diidentifikasi apa buktinya bahwa pendidikan itu merupakan ilmu gitu. Jadi bukan sekedar karena memang ada fakultas ilmu pendidikan, tapi memang pendidikan itu layak dikatakan sebagai sebuah atau satu disiplin ilmu pengetahuan. Beberapa orang menyatakan ragu karena mendapati bahwa sebenarnya teori-teori yang ada di dalam dunia pendidikan yang kemudian dipakai untuk mendidik, untuk mengajar, itu justru sebagian besar berasal dari disiplin atau bidang ilmu psikologi gitu. Nah, di sini saya akan menjawab bahwa sejatinya pengertian pendidikan sebagai satu bidang keilmuan atau pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang memang sudah begitu adanya. Jadi konsepnya memang pendidikan sebagai satu bidang ilmu, tapi kategorinya masuk dalam bidang ilmu apa? Jadi bukan ilmu murni seperti psikologi, seperti sosiologi dan sejenisnya. Nah, konsekuensi dari pendidikan sebagai satu bidang ilmu yang sifatnya terapan, konsep dari terapan itu sendiri secara sederhana bisa dipahami sebagai satu ilmu yang menerapkan produk-produk dari ilmu-ilmu yang lain untuk tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara pendidikan, salah satu tujuan yang paling fundamental dari pendidikan itu adalah memfasilitasi manusia untuk belajar. Maka ketika kita katakan bahwa ilmu pendidikan itu ilmu yang sifatnya terapan, maka bagian besar atau bahkan bisa dinyatakan ya semua bidang ilmu yang memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan itu atau bagi ilmu pendidikan, dia punya orientasi untuk memfasilitasi pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah psikologi tadi itu. Jadi wajar maka ketika orang ketika melihat bahwa ilmu pendidikan itu isinya psikologi pembelajaran, teori pembelajaran, behavioristik, kognitivistik, humanistik, konstruktivistik atau konstruktivisme, kemudian konektivisme dan lain sebagainya, itu semua banyak banyak merupakan kontribusi dari satu bidang ilmu namanya psikologi tadi. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan beberapa hal yang sangat fundamental berkaitan dengan status keilmuan dari pendidikan itu sendiri. Sebagaimana bidang ilmu yang lain, kita mafhum bahwa dalam satu kajian filsafat ilmu, satu bidang ilmu bisa dikatakan atau bisa diklaim, bisa diyakini, bisa diterima sebagai satu bidang ilmu jika dia memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Nah, saya membuat ringkasan sederhana. Ada 4 hal yang bisa dijadikan pegangan bahwa suatu bidang tertentu itu dia layak dipahami dan diterima sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah sesuatu hal itu dia harus punya objek yang jelas. Jadi ketika tidak ada objek yang jelas misalnya, maka dia akan bisa dikaji, maka dia akan sulit diterima sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, sesuatu hal itu dia harus punya kriteria kebenaran ilmiah yang jelas gitu. Misalnya dalam satu bidang keilmuan kita mendasarkan sesuatu dikatakan benar ketika memang sesuai dengan fakta empirisnya, atau sesuatu dikatakan sebagai benar ketika dia logis gitu. Sesuatu itu dikatakan benar ketika dia mampu memecahkan masalah, ada gunanya, meaningful dan seterusnya gitu. Nah, itu semuanya adalah kriteria kebenaran. Kita akan bisa lebih banyak mempelajari mengenai kriteria kebenaran ilmiah itu sebenarnya dalam satu mata kuliah khusus filsafat ilmu.
Nanti kita akan ulas dan kemukakan bahwa sebenarnya ilmu pendidikan juga sudah memenuhi objek kajian yang jelas, kemudian kriteria kebenaran yang digunakan juga jelas juga. Berikutnya yang ketiga adalah suatu bidang ilmu bisa dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan ketika memiliki metode mengkaji dan mengembangkan secara jelas. Nah, di sini satu hal yang dilakukan termasuk dalam dunia pendidikan adalah melakukan penelitian. Nah, dari itu sampai sekarang ketika orang-orang di dalam dunia pendidikan melaksanakan penelitian dalam hal yang bentuk sederhana, melakukan telah teoritis atau literatur review terhadap riset-riset terhadap dahulu, atau mungkin mahasiswa S1 melakukan riset skripsi sebagai sarana untuk bisa apa yang namanya ya, bisa disebut layak lulus S1, sebenarnya dia juga melaksanakan pengkajian keilmuan. Nah, nanti di deskripsi itu kan ada kontribusi teoritisnya apa itu. Nah, metode yang jelas ini yang kemudian di dalamnya itu mengacu pada standar atau kriteria kebenaran yang jelas dan kemudian objeknya jelas, ini yang kemudian akan betul-betul bisa menjadikan sesuatu itu layak untuk dijadikan atau diklaim dan diterima sebagai ilmu pengetahuan, dan kita bisa mampu dalam dunia pendidikan riset-riset kualitatif itu sangat jelas dasar metodologinya dalam dunia pendidikan. Nah, yang keempat adalah menghasilkan produk yang jelas. Produk yang jelas ini kalau di dalam dunia pendidikan kita bisa apa istilahnya mengkategorisasikan beberapa hal, termasuk juga dalam bidang ilmu yang lain. Misalnya begini, produk dari pengkajian tadi itu adalah satu, dia bisa berupa konsep atau definisi-definisi tertentu atau pengertian-pengertian tertentu. Yang kedua, dia bisa berupa teori-teori tertentu itu di dunia pendidikan. Yang ketiga, kemudian dia bisa berupa metodologi, bisa berupa teknis prosedur dan sebagainya. Dan yang keempat, dia bisa berupa teknologi, bukan sekedar dalam pengertian teknologi digital, gadget yang kita pakai dan sebagainya, tapi teknik dan logos, jadi pengetahuan dan sebagainya. Nah, kita ulas sedikit mulai dari yang pertama tadi. Sebenarnya sudah disinggung sedikit juga. Kalau dilihat dari objek yang jelas, maka jelas sekali bahwa ilmu pendidikan atau pendidikan sebagai ilmu itu objeknya adalah manusia, tapi bukan sekedar manusia biasa. Kalau kita bandingkan misalnya dengan psikologi, misalnya psikologi itu objeknya juga manusia, tapi dimensi jiwa dari manusia, dimensi mentalitas dari manusia, bukan manusia sebagaimana yang dimaksud di dalam ilmu pendidikan. Sosiologi itu mengkaji juga manusia, tapi manusia bukan hanya dari mentalitasnya saja atau menggunakan mentalitas atau jiwanya saja, rohaninya saja, bukan, tapi lihat pada relasi satu manusia dengan manusia yang lain, itu sosiologi. Nah, kalau pendidikan fokusnya pada manusia, objeknya pada manusia, jelas itu bukan pada pohon, pada kaleng kerupuk, pada kaleng mahari, pada hewan atau macam itu kan, tapi manusia yang belajar. Kata kuncinya di sini, manusia yang belajar. Jadi objek ilmu pendidikan itu adalah manusia yang belajar, bukan manusia yang berekonomi, bukan manusia yang dilihat dari jiwanya, bukan manusia dilihat dari sisi interaksinya dengan orang lain, tapi manusia yang sedang belajar. Pasti nanti akan ada irisannya dengan manusia yang berekonomi, manusia yang ingin meraih kekuasaan, soal politik, manusia yang berjiwa sosial dan macam-macam begitu. Dan oleh karena itu, maka tepat seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa pendidikan sebagai ilmu terapan dia akan banyak bersinggungan dan memiliki atau disokong banyak bidang keilmuan, sosiologi, psikologi dan sebagainya. Nah, ini manusia yang belajar adalah objek kajian ilmu pendidikan. Yang kedua, kriteria kebenaran yang jelas. Tadi sudah saya menggunakan berkaitan misalnya dalam filsafat ilmu kita mengenal beberapa teori-teori kebenaran. Teori kebenaran itu adalah satu indikator untuk bisa menyatakan sesuatu itu dikatakan sebagai benar. Yang pertama adalah misalnya kebenaran yang sifatnya korrespondensi. Korrespondensi itu antara konsep yang dikemukakan itu sesuai dengan faktanya. Jadi saling berkorespondensi, saling berhubungan. Saya menyatakan misalnya api itu panas, maka fakta api panas itu menyatakan sesuai. Itu fakta yang sesuai dengan yang dikatakan sesuai dengan fakta. Kemudian kebenaran yang sifatnya
Koherensi berarti koheren secara logika berpikir. Eh, Misalnya begini, dasar premis 1, 2, dan 3. Semua manusia perlu belajar. Dan saya manusia. Saya perlu belajar. Jadi koheren, logis. Gitu. Itu pasti dikatakan benar semacam itu. Nah, ilmu pendidikan untuk bisa menghasilkan produknya tadi itu, misalnya konsep, teori, dan sejenisnya itu harus uh, dia memenuhi kriteria kebenaran yang semacam mau korespondensi, mau koherensi, apa namanya, kemudian konvensi dan sejenisnya. Nanti bisa kita perdalam lagi dalam mata kuliah lain mengenai filsafat ilmu. Nah, kalau yang ketiga berkaitan dengan metode pengajian dan pengelolaan keilmuan, kita secara mafhum di dunia riset sampai sekarang, termasuk juga di dunia pendidikan, ada riset kuantitatif, kualitatif, dua paradigma yang memang cara pandangnya terhadap realitas, terhadap kenyataan itu berbeda, cara pandang terhadap objek atau subjek itu juga berbeda. Dua-duanya seolah-olah bisa disatukan. Ada yang ketiga, jadi selain apa namanya itu kualitatif, kuantitatif, yang ketiga mix method. Mix method ini sebenarnya yang di mix itu metodenya, bukan paradigmanya. Sekedar metodenya saja yang di mix, yang dicampur, tapi paradigmanya nggak bisa dicampur. Paradigma kualitatif dan paradigma kuantitatif itu nggak bisa dicampur. Yang bisa dicampur hanya wilayah atau ranah metode dari paradigma itu. Makanya mix method. Nah, ini menarik juga. Nah, eh, kalau metodenya sudah jelas dan selama ini dalam bidang ilmu pengetahuan lain yang akhirnya bisa menghasilkan teori banyak sekali teori dari politik, dari ekonomi dan sejenisnya, itu semuanya pasti yang menggunakan apa namanya bantuan paradigma atau bantuan metodologi keilmuan yang jelas mau kualitatif mau kuantitatif itu. Dan ini juga yang dilakukan oleh ilmu pendidikan. Riset-riset pendidikan selama ini pasti dia kualitatif, kalau kualitatif pasti dia kuantitatif atau mix method itu sendiri. Uh, yang keempat, kemudian menghasilkan produk yang jelas. Sudah saya kembangkan tadi, ada konsep, ada teori, metode, dan teknologi. Misalnya contoh konsep pengertian mengenai siswa itu, apa yang disebut dengan siswa itu, pengertian-pengertian itu, dan itu dikembangkan perumusan mengenai siswa itu idealnya seperti apa, akhirnya seperti apa, itu melalui metodologi riset yang 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 jelas tadi dengan paradigma keilmuan yang didasarkan pada kriteria yang jelas juga tadi itu. Atau teori misalnya, teori pembelajaran yang dia sifatnya menekankan pada aktif, kolaborasi, kontekstual, project based learning, problem based education, problem posing dan macam-macam itu pasti dia juga sudah melalui telaah ilmiah dalam riset-riset yang jelas kualitatif maupun kuantitatif. Dan dia juga sudah memenuhi kriteria kebenaran yang jelas mengenai fakta, mengenai kenyataan mengenai apa yang ada, mengenai hal yang ideal dan seterusnya. Pada wilayah metodologi misalnya kita bisa melihat salah satu produk dari pendidikan adalah metodologi bagaimana cara untuk belajar gitu. Misalnya dengan diskusi kan lebih baik, online learning yang semacam ini pasti ada plus minusnya dan sejenisnya itu. Nah, itu semua pasti melalui riset-riset tadi, melalui metode pengembangan, dan pasti sudah di dalam riset itu pasti berdasarkan pada paradigma keilmuan yang juga jelas. Yang di dalamnya paradigma keilmuan itu sendiri juga mengandung kriteria kebenaran yang jelas juga. Nah, yang keempat adalah teknologi. Kita sering mengatakan begini dalam filsafat ilmu ini, teknologi itu adalah apa istilahnya ya, ujung dari ilmu pengetahuan. Jadi ketika orang punya ide, punya gagasan dan seterusnya, maka ujungnya itu adalah teknologi. Itu lain sifatnya sangat teknis. Jadi teknologi seperti yang saya kemukakan tadi itu bukan sekedar gadget yang dipakai untuk kita belajar dalam dunia pendidikan, tapi pengetahuan mengenai teknik itu. Jadi teknologi dan logos dan hasilnya begitu. Dan ini yang paling umum dipakai adalah perangkat gadget dan sejenisnya itu. Dan dalam dunia pendidikan pasti ini juga muncul sehingga muncul satu bidang yang khusus yang menjadi satu bagian mengajar dalam bidang kajian teknologi pendidikan. Nah,
saya pikir itu teman-teman sekalian bisa memperjelas pengertian kita pada hal ini, bahwa jangan ragu bahwa pendidikan itu merupakan satu ilmu, tapi statusnya adalah ilmu terapan, artinya ilmu yang punya orientasi khusus tadi untuk memfasilitasi orang belajar, karena sifatnya terapan, maka dia menerapkan ilmu-ilmu yang lain. Ada psikologi, ada sosiologi, ada ekonomi pasti itu, ada politik, ada manajemen, dan sebagainya. Gitu. Dan kemudian ada 4 kriteria apa namanya untuk bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ada 4 kriteria yang kemudian akan menjadikan kita paham betul bahwa pendidikan itu ya satu bidang ilmu pengetahuan, satu objeknya jelas manusia yang belajar. Kedua, kriteria apa namanya kriteria kebenarannya cukup jelas itu, dan ini akan bisa dilakukan dengan orang melakukan penelitian gitu. Dan mungkin orang melakukan penelitian tanpa kemudian berdasarkan pada kriteria kebenaran ilmuwan yang jelas. Yang ketiga sendiri adalah metode pengkajian dan pengembangan ilmu yang jelas. Yang keempat adalah dibuktikan dengan produk-produk yang jelas. Nah, produknya tadi berupa 1 konsep-konsep, 2 teori, 3 metodologi, 4 teknik. Terima kasih.